literasi itu ya mencerahkan ya. Dan literasi itu jembatan bagi setiap orang untuk memiliki kompetensi, karena literasi itu bukan pengetahuan untuk pengetahuan. Saya membaca buku kemudian saya mengetahui, bukan hanya itu, tapi literasi itu pengetahuan untuk pengetahuan, untuk sikap dan keterampilan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Opik. Saya pendiri sekaligus pengolah komunitas Ngeja di Pelosok Garut. Sejak penghujung 2020 diamanahi menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Forum Teman Bacaan Masyarakat. Sebelumnya juga saya pernah menjadi Ketua Forum TBM Provinsi Jawa Barat. Ya, yang paling berkesan ketika saya merintis komunitas Ngeja ya. Jadi sejak tahun 2005, kebetulan waktu itu saya sudah lulus kuliah D2 PGSD di UPI Kampus Tasikmalaya. Kebetulan saya bersentuhan dengan ruang-ruang literasi. Saya sering ikut nongkrong di Sanggar Sastra Tasik, kemudian juga berkenalan dengan teman-teman jurnalis, salah satunya ada Pondok Media Tasikmalaya yang diasuh oleh Kang Budi. Kemudian di kampus juga saya terlibat membantu kawan mendirikan komunitas teater catur, kemudian merintis komunitas aksara dan terlibat di beberapa ruang literasi. Hingga akhirnya kemudian ketika saya pulang ke kampung 2005 itu, saya berpikir ingin membuat sebuah ruang komunitas yang di dalamnya salah satunya adalah menggemakkan gerakan literasi. Namun niat itu tidak bisa langsung saya eksekusi karena saya juga melihat kondisi sekitar. Hingga akhirnya niat itu saya mulai dengan saya masuk dulu atau mendirikan Ikatan Remaja Masjid, terlibat di kegiatan-kegiatan Karang Taruna, dan didapuk menjadi ketua Karang Taruna Desa. Dan baru 5 tahun selepas itu, di tahun 2010, saya bisa mendirikan komunitas Ngeja sebagai ruang gerakan literasi. Tentu selama 5 tahun itu ada pergulatan tersendiri yang selalu terkenang dalam kepala saya. Bagaimana komunitas itu bisa diterima oleh masyarakat, bagaimana komunitas itu bisa mendapat dukungan teman-teman dan saudara sekitar untuk mau bergerak, padahal gerakan ini nirlaba. Pikiran untuk berhenti, saya pikir dalam ruang apapun yang konsepnya nirlaba, gerakan, wajar kalau itu ada, dan saya pun merasakannya. Rentang 2010 saya merintis, 2014 sudah mulai tumbuh dan ramai kegiatannya. Kemudian di masa-masa itu generasi pertama yang membantu saya kan banyak yang menikah, dan ketika menikah maka mereka memiliki kebutuhan primer yang harus mereka cukupi. Satu persatu kan ada beberapa kawan relawan yang kemudian meninggalkan komunitas Ngeja. Dan ketika itu kalau berhenti total tidak, tapi mengurangi intensitas ya, karena kan energinya berarti ketika tidak banyak teman yang mendukung, energinya sangat besar. Terpikir sampai berhenti total tidak, tetapi mengurangi intensitas iya, salah satunya ya kehilangan teman-teman relawan dekat. Saya pikir cukup signifikan perkembangannya, apalagi kawan-kawan muda hari ini yang begitu akrab dengan dunia digital. Tapi di sisi lain, ihwal kebiasaan ketika kita ngomong literasi dan gerbang utamanya membaca, maka ada sesuatu yang mulai ditinggalkan, yaitu membaca buku cetak. Oleh karena itu, buku cetak dan buku digital ini harus dikawinkan hingga keduanya menjadi media untuk
menguatkan literasi di Indonesia. Kehidupan literasi di Tasikmalaya secara gerakan sudah ramai ya, walaupun kalau kita melihat tumbuh kembangnya TBM, Taman Bacaan Masyarakat, tidak terlalu banyak, tetapi ada ruang-ruang lain yang lahir sudah lama. Misal ruang-ruang sastra, komunitas teater, komunitas film, yang sebetulnya juga menyuguhkan gerakan literasi. Nah, tapi sekali lagi kalau dipotret dari Taman Bacaan Masyarakat sampai hari ini belum begitu banyak. Namun beberapa bulan ini saya lihat khususnya di Kota Tasikmalaya itu ada gerakan yang cukup signifikan dari keberadaan Forum Taman Bacaan Masyarakat Kota Tasikmalaya. Bingung saya ditanya karya. Saya dulu belajar menulis puisi, beberapa pernah dimuat di koran, masuk antologi. Saya juga bantu nulis beberapa modul gitu, untuk kebutuhan gerakan. Tetapi karya saya seutuhnya itu bukan dalam bentuk karya tulis ataupun karya video. Karya saya itu yaitu komunitas ngeja, gerakan ini. Yang tadinya saya inisiasi sendiri, hari ini komunitas ngeja memberi warna sendiri untuk gerakan khususnya di dunia perfilman ya. Salah satu buktinya misal ada banyak riset yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa meneliti tentang komunitas ngeja, atau banyak teman-teman yang terinspirasi untuk membantu mendirikan Taman Bacaan Masyarakat dan datang ke ngeja untuk studi banding sebagai modal awal mereka mendirikan TBM. Karya saya ya komunitas ngeja itu. Menurut saya itu sebuah atmosfer yang baik. Penerbit indie kalau dulu kan mungkin terbatas ya, hanya di kota-kota besar semacam di Jogja atau di Bandung. Hari ini kan sudah mulai ramai, misal salah satunya di Tasik ya, dengan keberadaan Langgang Pustaka. Ini menjadi jembatan untuk teman-teman penulis, baik yang profesional ataupun yang baru ingin belajar menulis begitu. Karena tidak semuanya orang mau menerbitkan buku itu sebagai profesi menulis, tapi mungkin saja ada kawan-kawan yang menerbitkan buku itu hanya sekadar mendokumentasikan gitu. Dan dengan lahirnya penerbit-penerbit indie itu yang hari ini sudah lumayan banyak, saya pikir itu membantu dunia perbukuan di Indonesia, khususnya di pelosok-pelosok. Fungsi literasi itu ya mencerahkan ya, dan literasi itu jembatan bagi setiap orang untuk menemui memiliki kompetensi. Karena literasi itu bukan pengetahuan untuk pengetahuan. Saya membaca buku kemudian saya mengetahui, bukan hanya itu, tapi literasi itu pengetahuan untuk pengetahuan, untuk sikap dan keterampilan. Hingga akhirnya dengan gerakan literasi ini diharapkan masyarakat memiliki kemampuan literasi sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Karena sekali lagi literasi itu tidak sekedar berkutat di literasi baca tulis. Kalau kita setuju dengan teori Forum Ekonomi Dunia, setidaknya ada 6 kemampuan literasi dasar yang wajib dikuasai oleh masyarakat abad 21. Nah, literasi baca tulis itu sebagai gerbang. Dan menulis dalam hal ini bukan menulis sebagai profesi, tapi menulis sebagai kebutuhan gitu. Jadi literasi itu ya sangat penting, karena apapun jenis pengetahuan itu bisa disambungkan dengan literasi. Oh tidak, tentu tidak ya kalau ditanya masalah, karena dengan gerakan yang saya bangun di kampung ada banyak manfaat ya. Selain memang kemudian membetot saya semakin harus rajin membaca, belajar menulis, juga teman-teman sekitar saya, saudara-saudara saya juga terpanggil untuk larut dalam gerakan itu, dan tentu saja memberi dampak ya. Karena
orang semakin berpengetahuan kan tentu saja jalannya semakin lebar. Di luar itu dengan jejaring saya di gerakan literasi ini, saya memiliki banyak teman, bukan hanya di Garut, tapi di luar provinsi begitu. Dan silaturahmi itu tentu saja akan memberi berkah bagi saya. Kalau ngomong sastra, saya pernah membaca Tetralogi Manusia, dan kalau ngomong salah satu atau bahan literasi yang menginspirasi saya membuat gerakan, saya teringat puisi Sajak Sogok Jambu W.S. Rendra dan buku Pokoknya Rekayasa Literasi karangan Profesor Haidar Al-Basri. Itu beberapa buku yang berkelindan dalam gerakan yang saya bangun hari ini. Langgam Pustaka menurut saya menginspirasi ya, memberi warna tersendiri bagi kota Tasikmalaya khususnya. Sependek pengetahuan saya, belum ada penerbit indie yang konsen. Penerbit indie mungkin banyak ya di Tasik, tetapi yang konsen dan sudah beradaptasi dengan kehadiran media digital, salah satunya memiliki laman, mengolah media sosial, mengolah YouTube, itu memberi warna tadi. Dan bukan hanya sekedar memberi warna, mungkin nanti Langgam Pustaka ini ketika konsisten maka akan menjadi salah satu ciri khas kota Tasikmalaya. Jadi orang yang berkecimpung di dunia literasi begitu, ketika main ke Tasik wajib ke Langgam Pustaka, atau merasa belum tuntas ketika belum ke Langgam Pustaka, kalau teman-teman terus konsisten membangun Langgam Pustaka.